Halo adik-adik. Halo Kak. Perkenalkan, nama kakak Lucy Putu Setiani. Bisa dipanggil Kak Setiani ya. Oke. Nah, jadi di sini kakak akan memberikan pemahaman materi mengenai cara menjaga kesehatan diri dan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Baik. Nah, jadi kesehatan itu dapat diciptakan salah satunya yaitu dengan cara menjaga diri dan lingkungan sekitar. Agar apa? Agar selalu bersih. Nah, selain berdampak pada kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan itu juga memberikan kenyamanan dan kepercayaan untuk diri. Sekarang kakak mau bertanya, bagaimana cara menjaga kesehatan diri dan lingkungan? Siapa bisa? Ya, silakan. Dengan membuang sampah ke tempatnya dan memungut sampah ke tempat sampah. Ya, cepat sekali. Ada yang bisa lagi? Siapa yang bisa yang tahu caranya menjaga kesehatan diri dan lingkungan? Gimana cara menjaga kebersihannya? Baik, langsung saja ya. Nah, jadi cara menjaga kesehatan diri dan lingkungan itu cukup mudah dilakukan. Caranya yaitu dengan cara disiplin. Disiplin itu artinya ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita. Caranya yang pertama itu adalah harus mandi. Kita harus mandi minimal 2 kali dalam sehari. Kenapa harus mandi? Biar bersih. Ya, biar bersih. Dengan mandi, bakteri yang ada dalam tubuh kita ini akan ikut terbawa oleh air. Ketika kita mandi pakai sabun, bilas dengan air, jadi kotoran dan kuman-kuman yang ada di dalam tubuh kita akan terbawa oleh air. Kemudian, cara menjaga kesehatan diri yang kedua itu adalah dengan cara mencuci tangan setelah memegang benda dan sebelum makan atau minum. Kenapa begitu? Agar tidak ada bakteri. Ya, agar tidak ada bakteri. Jadi, ketika memegang benda-benda itu, benda tersebut tuh memiliki ada kumannya. Jadi, bakteri yang ada pada benda-benda tersebut akan menempel pada tangan kita. Jadi, sebelum kita makan atau minum, mencuci tangan agar bakteri atau kuman yang menempel pada tangan kita tidak masuk ke dalam tubuh. Ya, yang ketiga, cara menjaga kesehatan yang ketiga itu adalah dengan cara mencuci pakaian dengan teratur. Pakaian yang kalian pakai ini harus dicuci ya. Ya, tidak boleh didiamkan karena mencuci itu harus dilakukan, mencuci pakaian secara rutin dan teratur. Karena baju yang kita sudah pakai ini harus langsung dicuci agar kotoran-kotorannya ini tidak menempel di baju dengan lama. Makanya habis pakai baju itu harus dicuci agar tidak ada kuman. Ya, bagus sekali. Kemudian cara menjaga kesehatan diri yang keempat yaitu dengan cara menggunting kuku. Siapa di sini tidak menggunting kuku? Ya, menggunting kuku itu harus. Kenapa begitu? Karena dengan menggunting kuku, di dalam kuku kita ini ada bakteri, ada kuman-kumannya. Jadi dengan cara menggunting kuku, bakteri yang menempel pada kuku ini dapat terbuang ketika kita memotong kuku. Kemudian juga selain itu jari-jari tangan kita juga terlihat rapi dan bersih jika kita memotong kuku yang sudah panjang. Jadi kuku kita terlihat bersih. Kemudian, cara menjaga lingkungan dengan cara apa? Kebersihan lingkungan. Membuang sampah ke tempatnya. Ya, dengan cara membuang sampah di tempatnya. Mengapa kita harus membuang sampah di tempatnya? Agar tidak ada nyamuk. Ya, bagus sekali. Hal itu bertujuan agar tidak ada sampah yang berserakan. Makanya kita harus membuang sampah habis makan, harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, serta tidak menyebabkan tumpukan sampah. Jika ada banyak sampah yang menumpuk, itu akan menimbulkan bau. Jadi bau tersebut dapat mengundang binatang seperti apa? Nyamuk, lalat. Iya, karena sampah yang menumpuk itu dapat mengundang hewan-hewan yang ada di sekitar seperti nyamuk dan menyebabkan sebuah penyakit. Terus, yang terakhir, cara menjaga lingkungan yang terakhir adalah membuang air yang menggenang. Ngerti maksudnya? Ngerti. Jika kita melihat ada botol berisi air hujan, itu
itu harus dibuang. Kenapa dibuang? Karena agar tidak ada nyamuk. oh, kecing-kecing, nyamuk bagus sekali tidak menimbulkan penyakit. Kenapa? Karena nyamuk itu suka berkembang biak atau suka ada di tempat-tempat genangan air seperti genangan air hujan. Maka dari itu, kalau kita melihat genangan air seperti di botol, harus dibuang agar nyamuknya tidak bertelur di sana. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami cara menjaga kesehatan diri dan lingkungan? Bisa? Bisa. Ya, bagus sekali. Baik, oke adik-adik. Nah, tadi kakak sudah menjelaskan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Nah, yang kedua, sekarang kakak akan menjelaskan bagaimana bahaya merokok. Tahu rokok? Tahu. Tahu, rokok itu berbahaya atau tidak? Berbahaya. Berbahaya, ya. Kebiasaan merokok itu dapat menyebabkan berbagai penyakit dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau merokok itu bisa membuat mati. Kita bisa mati kalau merokok. Nah, jadi ada beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh rokok. Ada yang tahu penyakit apa? Tahu. Apa? Penyakit apa? Tenggorokan. Iya, bagus sekali, pinter. Nah, salah satu penyakit yang dapat disebabkan oleh merokok itu salah satunya adalah rambut kita bisa rontok. Mengapa demikian? Karena rokok itu dapat memperlemah sistem kekebalan tubuh kita, sehingga tubuh kita ini rentan terhadap penyakit yang menyebabkan rambut kita rontok. Terus sariawan di mulut karena merokok dan lain-lain. Kemudian ada penyakit yang kedua, kulit kita keriput. Mau keriput? Tidak. Kalau merokok itu bisa membuat kulit kita keriput. Mengapa demikian? Merokok dapat menyebabkan kita cepat tua. Mau tua? Tidak. Dapat menyebabkan kita cepat tua. Kemudian kulit kita rusak karena protein-protein yang berguna yang ada dalam tubuh kita ini menjadi tidak elastis, tidak terjaga. Kemudian vitamin A yang ada dalam tubuh kita ini juga berkurang dan aliran darah juga terhambat. Jadi rokok ini dapat menjadi penyebab keriputnya kulit, terutama di bagian bibir dan di bagian mata. Mau keriput? Tidak. Jadi tidak boleh merokok ya. Tidak. Kemudian yang ketiga, penyakit yang disebabkan oleh rokok itu adalah penyakit paru-paru. Paru-paru. Nah, kenapa demikian? Efek dari perokok yang paling pertama itu adalah merusak organ tubuh. Organ tubuh kita rusak. Akibatnya apa? Ketika kita merokok, asap rokok tersebut masuk ke dalam paru-paru. Kita menghirup asap rokok. Jadi asap rokoknya itu masuk ke dalam paru-paru kita, sehingga menyebabkan paru-paru kita ini mengalami radang, tidak bisa bernapas. Nah, belum lagi ada bahaya zat nikotin namanya. Jadi rokok itu mengandung zat yang namanya zat nikotin. Zat nikotin itu dapat menyebabkan kerusakan sel-sel organ tubuh kita. Tentu beresiko. Jadi resiko dari merokok itu apa ya? Bisa menyebabkan kematian. Ya. Karena merokok kita bisa mati. Makanya tidak boleh merokok. Nah, oke. Kemudian yang kedua, materi yang kedua, kakak akan menjelaskan bagaimana bahayanya mengkonsumsi alkohol. Tahu alkohol? Tahu. Apa itu alkohol? Obat. Minuman keras. Contohnya apa minuman keras? Arak. Lagi? Tua. Lagi anggur, lagi bir. Tidak boleh mengkonsumsi alkohol. Kenapa demikian? Jika kita mengkonsumsi alkohol atau bir secara berlebihan itu akan menyebabkan kalau kita minum arak, kita bisa bagaimana? Mabuk ya. Ya, karena kita bisa menyebabkan seseorang itu hilang kesadarannya, bawa motor jadi oleng ya. Tidak boleh minum minuman keras. Terus juga minuman keras itu bisa membuat seseorang kejang-kejang hingga bisa meninggal dunia. Kita tidak boleh mengonsumsi alkohol atau minuman keras ya. Terus kemudian yang disebabkan oleh alkohol itu diantaranya juga lambung kita rusak, hati kita rusak, dan komplikasi pada anggota tubuh. Ya, bagus sekali. Nah, yang terakhir, kakak akan menjelaskan dampak dari bahayanya penyalahgunaan narkoba.
Pernah dengar narkoba? Pernah. Itu berbahaya atau tidak? Berbahaya. Boleh atau tidak? Tidak. Tidak. Kita tidak boleh mengonsumsi narkoba. Karena narkoba berbahaya. Ya, bagus sekali. Dampak yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia itu adalah gangguan pada jantung. Ya, jantung kita terganggu yang mengakibatkan infeksi pada jantung kita. Peredaran darah kita juga terganggu. Kita dehidrasi, loyo. Kalau menggunakan narkoba kita loyo. Kemudian membuat tubuh kita kejang-kejang kalau mengkonsumsi narkoba. Dan halusinasi. Tahu halusinasi? Tahu. Menghayal ya. Kalau mengonsumsi narkoba itu kita akan sering menghayal. Agresif. Tahu agresif? Suka marah-marah. Kalau mengonsumsi narkoba kita akan menjadi pemarah, suka marah-marah, suka ngamuk-ngamuk, gak jelas. Makanya tidak boleh mengonsumsi narkoba. Dan rasa sesak napas. Kalau mengonsumsi narkoba kita bisa sesak napas di dada. Pernapasan kita tidak berjalan dengan baik. Bisa dipahami? Bisa. Baik, jadi itu ya. Terima kasih ya adik-adik. Itu pemaparan materi dari Kak Setiani mengenai yang pertama tadi apa? Menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Kemudian yang kedua ada bahaya rokok. Kemudian yang ketiga ada bahaya alkohol. Yang terakhir bahaya narkoba. Iya, bahaya narkoba. Jadi apa yang kakak sampaikan itu apakah bisa dipahami? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih ya adik-adik. Ya, Kak. Sudah mendengarkan pemaparan materi dengan baik dari kakak. Ya, jadi sekian dulu ya pemaparan materi dari kakak. Mohon maaf kalau kakak memiliki kesalahan kata dalam menyampaikannya ya. Akhir kata kakak tutup dengan Parama Santi. Santi. Ore, teman-teman.